Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dita Rauda Tunisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan perburuhan atau industrial. Apa sih hubungan perburuhan atau hubungan industrial itu? Perhubungan industrial adalah sistem di mana hubungan antara pelaku dalam proses produksi, yaitu bisa saja pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuannya adalah menciptakan kerjasama yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mencapai keberlangsungan usaha. Nah, ketenaga kerjaan ini bekerja dan berkesinambungan tentang kesejahteraan pekerja. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2003, hubungan industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak dalam proses barang atau jasa yang terdiri atas perubahan buruh pekerja atau pengusaha atau pemerintahan. Nah, yang kedua, ada prinsip dalam hubungan industrial. Apa sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama ada prinsip kemitraan. Secara tidak langsung, pekerja dan pengusaha dianggap mitra, bukan lawan. Jadi, mereka harus bersahabat, harus tentram ya, tidak boleh ada cekcok. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini mengatur hubungan kerja yang harus memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip partisipatif, yaitu kedua belah pihak yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini terkait hubungan pekerja. Yang keempat, ada prinsip keterbukaan di mana di sini informasi yang mempengaruhi hubungan kerja harus dibagikan secara terbuka, tidak boleh dirahasiakan. Yang kelima, ada prinsip kesetaraan. Nah, keputusan di dalam perusahaan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sepihak. Jadi, semuanya harus setara, semuanya harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Tidak boleh ada yang rugi sendiri, tidak boleh memikirkan diri sendiri, tidak boleh egois. Selanjutnya ada prinsip musyawarah. Kenapa harus ada prinsip musyawarah? Karena setiap konflik biasanya bisa diselesaikan dengan dialog, bukan konfrontasi ataupun dengan otot. Jadi dibicarakan dengan kepala dingin, dengan santai, dengan saling terbuka, maka permasalahan pasti akan selesai. Yang ketiga ada pelaku dalam hubungan industrial. Nah, pelakunya ini apa aja sih? Yang pelakunya ini ada 6. Yang pertama ada pekerja buruh, yang kedua ada pengusaha perusahaan, yang ketiga ada serikat pekerjaan, serikat buruh, PPSP atau SB, yang keempat ada organisasi pengusaha, yang kelima ada pemerintahan, dan yang keenam ada kerjasama atau LKS biparti tripartit, yaitu kalau ini adalah forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, di dalam konsep-konsep ini ternyata ada komponen hubungan industrial. Komponennya apa aja sih? Ada yang pertama, ada peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Tentunya hal ini sudah saya sebutkan tadi bahwa di dalam UU nomor 13 tahun 2003 dan UU Cipta Kerja PP nomor 35 tahun 2021. Yang kedua ada kesepakatan kerja bersama atau KKB, yaitu perjanjian antara serikat pekerja dan perusahaan. Yang ketiga ada peraturan perusahaan atau PP, aturan internal yang dibuat oleh perusahaan. Biasanya
Perusahaan mempunyai hubungan, peraturan, ataupun norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, ada perjanjian kerja atau PKWT atau PKWTT, yaitu perjanjian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Yang kelima ada lembaga penyelesaian perselisihan. Yang pertama dapat dilakukan dengan negosiasi terlebih dahulu. Yang kedua dilakukan mediasi setelah negosiasi. Yang ketiga ada konsiliasi. Yang keempat ada arbitrase. Yang kelima ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Yang keenam, poinnya ada lembaga kerjasama bipartit atau tripartit, yaitu forum dialog antara perusahaan, pekerja, dan pemerintahan. Nah, bentuk-bentuk hubungan kerja. Bentuk-bentuknya ada berapa sih? Bentuk-bentuk yang umum ada 3, yaitu perjanjian tenaga waktu tertentu seperti kontrak atau bersifat sementara, ada batas waktu sesuai aturan. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disingkat PKWT, yaitu bersifat status tetap pekerja dengan mendapatkan jaminan lebih stabil dan perlindungan juga lebih luas. Yang ketiga, outsourcing atau alih daya, yaitu pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan lain yang menyediakan jasa. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, apa sih dari tujuan dilakukan hal tersebut? Yaitu yang pertama, menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan adil. Yang kedua, ada menjaga keberlanjutan perusahaan seperti mencegah konflik dan mogok kerja, meningkatkan produktivitas kesejahteraan pekerja, membangun kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan ini adalah hubungan perburuhan atau hubungan industrial adalah aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menyangkut bagaimana pekerja, perusahaan, dan pemerintah bisa bekerja sama dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik kerja, dan menciptakan kesejahteraan pekerja, dan memastikan kelangsungan usaha jangka panjang. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk kali ini saya akhiri di sini saja ya. Jadi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.